سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jemaah sekalian, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini meskipun hujan terus mengguyur tapi tidak memberatkan atau tidak membuat kita jadi berat untuk sama-sama melangkahkan kaki kita dalam rangka kebaikan, apalagi dalam rangka menuntut ilmu. Karena apapun yang kita lakukan dalam proses itu insya Allah bagian dari cara kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada kita semua. Bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini insyaallah topik yang akan kita bahas adalah tentang tarhib Ramadan. Tidak terasa kita sudah masuk hampir di bulan Ramadan. Sepertinya baru kemarin kita melakukan Ramadan dan 2 tahun berturut-turut dalam keadaan pandemi. Insya Allah pada tahun ini jauh lebih semarak karena kondisi pandemi sudah semakin lebih stabil Kalaupun ada 1, 2 atau bahkan lebih yang terdampak akibat pandemi ini, sepertinya memang belum selesai, hanya saja sudah jauh lebih stabil seperti itu. Di berbagai negara pun, kalaupun kondisi COVID masih ada, bahkan ada yang meninggal misalkan dan lain sebagainya, namun sudah mulai ke arah bukan lagi pandemi tapi endemi Jadi hanya sebagai virus biasa, bukan lagi sebagai wabah yang harus ditakuti oleh kita semuanya seperti itu. Benar atau salah, tempo hari saya membaca sebuah berita bahwa Menteri Kesehatan sudah mulai menyampaikan hal itu, merubah wacana yang tadinya pandemi menjadi endemi, yang tadinya wabah virus tapi jadi virus biasa. Artinya kalau sekarang orang datang ke rumah sakit atau datang untuk periksa gara-gara pilek, jangan-jangan malah disebut COVID gitu, padahal pilek biasa. Jadi disarankan kalau cuma pilek-pilek biasa nggak usah PCR lah. Di rumah aja, minum air hangat misalkan atau istirahat, insya Allah kembali normal. Bapak sekalian, berbicara tentang tarhib Ramadan, jadi kita kalau tidak salah sudah masuk berapa Sya'ban sekarang? Perkiraan itu tinggal 3 minggu 3 minggu kita masuk bulan Ramadan. Kalau menghitung sesuai dengan hisab, tanggal 2 April 2 April kita sudah masuk Ramadan. Sekarang saja sudah tanggal 8. Perhatikan sebentar lagi, tidak sampai 1 bulan. Sebab itu sepertinya tema ini perlu diangkat agar kita bisa lebih bersiap-siap untuk menghadapi bulan Ramadan. Kalau kita membahas kata tarhib, kata tarhib itu di dalam bahasa Arab minimal ada 3 makna. Yang pertama itu adalah maknanya si'atus sadri. Jadi kata tarhib itu berasal dari kata rahaba yurahibu tarhiban.
Artinya yang pertama si'atus sadar, lapang dada. Jadi orang kalau menyambut tamu itu harus lapang dada. Jangan kesel. Mau Ramadan malah kesel gitu. Ramadan gak bisa makan, gak bisa minum nih, dan sebagainya. Kita harus lapang dada. Ya, karena itu bagian dari sifat orang yang senang kedatangan tamu. Yang kedua adalah makna dari tarhib itu istiqbal bisurur, menyambut dengan bahagia, menyambut dengan senang. Bahkan sampai ada sebagian ulama menyitir satu hadis atau menyandarkan pada satu hadis yang sangat kita kenal atau sangat kita dengar ya, populer hadis itu. Walaupun kemudian banyak di kalangan para ulama hadis menyebutnya hadis ini hadis palsu. Apa bunyi hadisnya? Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang dia gembira dengan datangnya Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tubuhnya masuk ke dalam neraka. Jadi kalau kita cek ternyata hadisnya ada di kitab Durratun Nasihin karya Utsman Al-Kubbani. Tapi kata para ulama hadis, hadis ini tidak ditemukan sanadnya secara jelas. Logikanya adalah bagaimana mungkin orang belum berpuasa, baru senang doang datangnya puasa, dia sudah terhindar dari api neraka. Hadis yang populer tentang Ramadan itu adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang populer hadisnya. Ya. Jadi hadis yang tadi yang disebutkan di awal, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran, sanadnya dianggap tidak jelas oleh para ulama. Bahkan secara matan atau tadi secara isi, secara konten saja sudah dianggap bermasalah. Nah, kembali kepada makna yang kedua tadi, meskipun kemudian tidak ada hadis yang secara tegas menyebutkan, hadis sahih tentunya, kalaupun tidak sahih dalam derajat yang paling tinggi minimal hasan misalkan dan seterusnya, yang menyebutkan bahwa menyambut dengan penuh kegembiraan itu bagian dari satu perintah, tapi dari makna tarhib itu sendiri memang punya makna menyambut dengan kegembiraan. Jadi harus gembira kita, karena dengan kegembiraan itu kita mampu mengisi bulan Ramadan itu dengan sangat baik. Yang terakhir, tarhib itu maknanya ihya bil a'mal as-salihah. Kata tarhib itu bermakna al-ihya, menghidupkan. Ngapain kita hidupin Ramadan itu? Hidupin dengan amal-amal yang baik. Jangan cuman diisi dengan puasanya saja. Bahkan orang kemudian berdalil tidur orang yang puasa itu ibadah. Naumus shaimi ibadatun. Hadis itu pun dianggap tidak sahih. Nanti tidur doang kerjaannya, tidur doang kerjaannya. Padahal banyak ibadah-ibadah yang luar biasa kalau kita lakukan di bulan Ramadan itu pahalanya menjadi berlipat-lipat ganda. Di luar Ramadan saja punya ganjaran ataupun pahala yang berlipat, apalagi dilakukan di bulan Ramadan. Karena makna ataupun esensi dari Ramadan itu
salah satunya adalah ketika kita melakukan satu kebaikan maka menjadi berlipat-lipat pahalanya. Yudha'af ya al-ajru. Ya. Itu yang pertama dari kata tarhib Ramadan. Kemudian ya, pertanyaannya adalah kenapa kita harus mempersiapkan diri ya, untuk menyambut bulan yang mulia ini. Kenapa? Kalau saja dalam urusan dunia kita harus mempersiapkan diri, apalagi dalam urusan akhirat. Ya kan? Kita mau berangkat jauh, kita cek dulu itu motor kita cek dulu kendaraan kita. Bakal kuat nggak menempuh jarak yang begitu jauh? Katakan 50 km. Ya. Seminggu yang lalu ini motor atau mobil bermasalah atau tidak, bannya bagaimana dan seterusnya, kita akan cek dengan baik itu. Ya. Itu urusan dunia. Kita mau berangkat kemari, oh hujan, jas hujannya mana ya? Kita pakai jas hujan. Itu kan bagian dari persiapan. Gitu. Wah, maskernya mana ya? Pakailah masker kita. Itu bagian dari persiapan. Mau sholat kita mandi dulu. Itu semua persiapan. Mau menyembah Allah atau mau menghadap Allah, kita pakai wangi-wangian, pakai pakaian yang terbaik. Itu persiapan semuanya. Kalau dalam urusan-urusan yang umum saja misalkan, yang tidak berurusan dengan atau tidak berhubungan dengan masalah ukhrawi, kita diminta untuk atau kita mempersiapkan diri kita, apalagi urusan akhirat, urusan yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Minimal di dalam Al-Qur'an misalkan kita temukan dalil umum tentang bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut atau melakukan sesuatu yang sifatnya ukhrawi, terdapat dalam surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Hai orang yang bertakwa, yang beriman, bertakwalah dan lihatlah apa yang sudah kalian persiapkan untuk hari esok. Amal soleh itu hubungannya dengan investasi hari esok kita, gitu. Ya. Atau dalam ayat yang sifatnya umum, misalkan, ya, dalam surat Al-Anfal, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibunahum aduwallahi wa aduwakum. Bersiap-siaplah kalian untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Agar dengan persiapan itu kemudian kalian bisa membuat takut musuh-musuh itu. Kita suruh bersiap-siap. Jadi bagaimana mungkin kedatangan tamu yang sangat mulia ini kita tidak bersiap-siap. Oleh sebab itu, hadirin rahimakumullah, kita harus mempersiapkan diri kita agar kita bisa tadi minimal dalam satu poin tentang makna tarhib itu, kita bisa mengisi bulan Ramadan itu dengan hal-hal yang terbaik. Banyak sekali keistimewaan Ramadan ya. Minimal kita bisa menyebutkan keistimewaan Ramadan dalam 5 hal. Yang pertama adalah Ramadan itu syahrul Quran. Ramadan itu syahrul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Ya. Jelas ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Itu yang pertama. Berarti Ramadan sangat identik dengan Al-Quran. Yang kedua, Ramadan itu adalah syahrul maghfirah. Ramadan itu bulan pengampunan. Bulan di mana kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang ketiga, bulan Ramadan itu adalah syahrul jaza, bulan banyaknya pahala. Kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanah asyru amsalha ila 700 dha'fin. Qala Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dalam riwayat Muslim disebutkan setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan kebaikannya menjadi berapa? 10 kebaikan, bahkan sampai 700 dhi'fin. 700 itu artinya berapa? 700 lipat. Kalau Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi perkara puasa itu pahalanya terserah Allah, gitu maksudnya. Perkara puasa itu pahalanya terserah Allah. Angka ini bisa jadi lebih, berlipat-lipat. Ya Allah mau ngasih 800, Allah mau ngasih 1000 pahala, Allah mau ngasih 1000 kebaikan misalkan, dan seterusnya, itu terserah Allah. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsinya tadi yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, bahwa puasa itu untukku dan akulah kemudian yang akan memberikan pahala atas puasa tersebut. Ya. Sebab itu puasanya harus berkualitas, dan puasa yang berkualitas itulah yang kemudian memberikan dampak kepada apa? Memberikan dampak kepada pengampunan itu sendiri. Ya, karena kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa, dapatnya cuman lapar, haus saja. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Ya, kemudian amalan yang terbaik juga dilakukan di bulan Ramadan itu adalah berdoa. Makanya disebut bahwa Ramadan itu syahrud doa. Ramadan itu adalah bulan berdoa. Ya. Perbanyak berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadisnya disebutkan yang diriwayatkan oleh Tirmizi, salasatun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul mazlum. Ada 3 orang yang doanya enggak tertolak, berarti pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah siapa? Yang pertama orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Berarti dalam proses dia berpuasa terus sampai dia nanti berbuka, itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tahu enggak kapan waktu yang terbaik untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Saat kita berpuasa. Kapan waktunya? Ada yang tahu? Kapan? Itu di waktu-waktu mau berbuka. Ya. Di waktu mau berbuka. Jadi kalau kita mau berbuka itu seharusnya kita dengan keluarga kita jangan sibuk cari ya siaran TV yang segera azan itu. Ya. Wah, azannya coba ganti. Yang cepat azannya gitu ya. Ya. Karena acara TV yang paling dinanti oleh orang yang berpuasa itu adalah azan maghrib. Ya. Jangan itu yang seharusnya kita lakukan. Azan pasti berkumandang. Seharusnya yang kita lakukan dalam proses menunggu waktu azan itu adalah dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu paling, kata para ulama, itulah waktu terbaik kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan buat keluarga kita, kebaikan bagi kita, mau mendapatkan anak yang saleh. Apa saja doa kita mau lakukan, kita baca. Ya, karena tadi puasa itu identik dengan bulan memperbanyak berdoa itu sendiri. Yang terakhir, yang kelima, keistimewaan dari Ramadan. Ya, yang kelima itu adalah Ramadan itu syahrul musawah, bulan solidaritas.
Amalan apa yang terbaik selain baca Quran tadi? Selain sholat malam misalkan, selain kemudian banyak-banyak berdoa, amalan yang paling terbaik itu adalah memberi makan kepada orang yang puasa atau memberi buka kepada orang yang berpuasa. Itu amalan yang luar biasa, ya. Sampai ketika kita memberi buka kepada orang yang berpuasa, seakan-akan ya, sama juga kita ya, berpuasa juga, ya, mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa. Berlomba-lomba kita ya, bikin takjil buat di masjid, ya, berlomba-lomba kita bikin bukaan, ya, bagaimana caranya masih begitu ramai, banyak Gojek datang karena takjilnya begitu banyak, ya, seperti itu. Masjid jadi semakin semarak kegiatan-kegiatannya. Kalau perlu tiap sebelum maghrib ada kultum, ya, sebelum mereka buka ada siraman rohani misalkan, ya, dan seterusnya, ya, sebagai kegiatan masjid untuk menghadapi berbuka itu sendiri. Jadi orang datang. Atau ada tadarus bersama misalkan sebelum berbuka. Ya. Jadi orang biar datang dan kemudian masjid penuh dan orang mau berdoa sama-sama kalau perlu. Ya, biar Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah. Ya. Tadi yang pertama kita ngebahas tentang makna dari tarhib, yang kedua kita ngebahas tentang 5 keutamaan dari bulan Ramadan, terakhir ya, kita ngebahas persiapan apa saja yang harus kita lakukan untuk menghadapi bulan Ramadan. Kita masuk di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu kata para ulama, bulan Rajab itu adalah bulan di mana kita menanam. Ya, kalau kita punya tanah tuh, maka Rajab itu maknanya menanam apapun yang kita bisa tanam, dan itu tentu kebaikan. Kita tanam itu. Nah, bulan Sya'bannya ngapain? Bulan Sya'bannya itu mengairi, siram terus. Ya, siram terus. Tanaman yang sudah kita tanam di bulan Rajab itu, ya. Baru kemudian di bulan Ramadan kita memetik panennya. Jadi sebenarnya di bulan Ramadan itu memetik panen. Artinya kebaikan yang biasa dilakukan di bulan-bulan sebelumnya, ya, atau maknanya begini, orang akan berkualitas di bulan Ramadan itu sangat tergantung dari kebiasaan yang biasa dia lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Jangan harap kita gampang baca Quran di bulan Ramadan kalau di bulan-bulan sebelumnya kita nggak pernah baca Quran. Berat, ya. Jangankan target 1 kali hatam, ya. Jangan-jangan nggak dipegang, gitu. Ya. Puasanya minimalis. Ada orang yang ketika di bulan selain Ramadan sholatnya nggak rajin, ya. Tapi giliran di bulan Ramadan dia sangat rajin karena dia merasa bahwa memang ya, banyak kemuliaan yang ingin Allah berikan kepadanya. Tapi itu pun tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang lain selain ibadah tersebut. Ya, melakukan tadi baca Quran, ya. Itu para sahabat itu luar biasa, para ulama luar biasa. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal misalkan ketika datang Ramadan, ya. Ketika datang Ramadan, ya, para ulama kita, Imam Ahmad itu sehari-hari ya, kajian, kemudian sehari-hari membaca kitab, dihabiskan waktunya untuk itu. Ya, sampai ada ulama, pernah saya ceritakan ketika kita membahas tentang masalah umur yang barokah itu, ada ulama sampai meninggalnya usia 40-an, 45 tahun itu belum sempat menikah. Dan waktunya habis untuk membaca, menulis, menyampaikan ilmunya dan seterusnya. Karyanya banyak. Ya.
luar biasa. Imam Ahmad ketika datang bulan Ramadan, itu kegiatan-kegiatan yang tadi ditinggalkan itu. Baca kitabnya ditinggalkan. Apa yang dia baca, apa yang dia ambil? Quran. Sampai Utsman bin Affan itu khatam satu hari 2 kali. Berarti satu bulan berapa kali? 60. Kita sekali aja dah. Kita mah produk belakangan lah ya. Generasi terakhir kita nih. Ya, yang kualitas keimanannya enggak mungkin kayaknya seperti mereka itu. Minimal sekali lah kita khatam. Satu hari berarti berapa? Kalau khatam satu kali khatam di bulan Ramadan berarti sehari berapa? 1 juz. Kalau sholat 5 waktu, ya kita bagi itu. Ya, dari 1 juz itu kisarannya adalah 10 ya, lembar, berarti 20 halaman. 5 waktu. Kita bagi aja itu. Berarti kalau 20 halaman dibagi 5. Iya kan? 5 waktu. Setiap kali ba'da sholat kita baca, selesai. Habis subuh jangan lanjutin tidur itu. Qurannya dipegang. Ini rahimakumullah. Itu kapan dimulai? Dari bulan Sya'ban minimal ya. Jangan sampai kita kemudian di bulan ini tidak melakukan apapun dari bagian persiapan kita untuk masuk ke dalam bulan Ramadan seperti itu. Ada 5 persiapan yang bisa kita lakukan ya, agar Ramadan kita jauh lebih maksimal. Yang pertama itu adalah i'dad amali. I'dad amali. I'dad artinya mempersiapkan. Amali berarti amal. Berarti mempersiapkan dengan memperbanyak amal-amal kebaikan. Ya. Terutama ya, di bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak puasa sunnah. Ya, memperbanyak tilawah Al-Quran. Mulai bangun malam. Ya, mulai bangun untuk melakukan sholat. Ya, bukan bangun ke kamar mandi tidur lagi. Bukan begitu ya. Mulai kita tuh ya, bangun malam ya, memperbanyak puasa sunnah. Itu disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ketika di Sya'ban Rasulullah itu memperbanyak puasa sunnah. Jadi kata Aisyah ya, Rasulullah itu selain bulan Ramadan beliau berpuasa 1 bulan penuh itu, tidak ada 1 bulan di mana beliau puasanya banyak kecuali bulan Sya'ban. Ya, Senin Kamis. Apakah kemudian apa? Kalau kuat Daud atau Senin Kamis ajalah gitu ya. Nanti kemudian ditambah dengan Ayyamul Bid. Ya, 12, 13, 14. Tambahannya itu. Ya. Yang penting sebelum Ramadan besok misalkan ya, kita nggak puasa di hari sebelumnya, kecuali memang kita sudah terbiasa berpuasa. Misalkan orang sudah biasa puasa Daud, sudah biasa, bukan di Sya'ban doang dia puasa, tapi di bulan-bulan yang lain dia melakukan puasa. Nah, ketika tinggal 1 hari ketemu bulan Ramadan, di hari sebelumnya itu ya, dia berpuasa karena memang sudah terbiasa puasa, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia tidak terbiasa berpuasa dan dia melakukan puasa ya, sebelum bulan Ramadan ya, 1 hari itu, maka itu dimakruhkan oleh para ulama. Itu namanya puasa wisal, nyambung ya, seperti itu ya. Jadi yang pertama hadirin rahimakumullah itu adalah i'dad apa? Amali.
mempersiapkan dengan memperbanyak amal-amal kebaikan agar nanti ketika di bulan Ramadan kita sudah siap, sudah terbiasa. Ya. Kita aja kalau mau naik motor, naik mobil itu dipanasin dulu ya, panasin dulu sama kita, biar nggak kaget dia. Kalau langsung kita jalanin aja nggak dipanasin dulu, kaget motor kita, kaget mobil kita. Biasanya dededededed gitu kan bunyinya kan. Apalagi motor matic. Nah, begitu. Matic itu gejala-gejalanya seperti itu. Mau dipanasin dulu. Nah, sama kita juga harus dipanasin. Ya, mau masuk Ramadan di mana 1 bulan kita harus berpuasa. Ya, 1 bulan juga kita dianjurkan untuk ya salat malam, apakah di waktu ba'da isya ataukah di waktu malamnya kita melakukan salat itu. Ini kan kalau nggak biasa berat, Mas. Sebab itu harus ya kita start, kita mulai dari bulan Sya'ban ini. Yang kedua, itu namanya i'dad ruhi. I'dad ruhi, ruhi itu ruhiyah, rohani. Mempersiapkan rohani kita dengan apa? Dengan memperbanyak berdoa, memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena gini Bapak sekalian, nggak mungkin tuh kebaikan akan ngumpul dengan orang yang tidak biasa berbuat baik. Nggak bisa itu. Ya, kebaikan itu akan kumpul dengan kebaikan. Nggak mungkin dia akan kumpul dengan kita juga sama. Kita akan terbiasa melakukan kebaikan kalau kita ya, atau kita akan melakukan satu kebaikan dengan mudah ketika kita terbiasa melakukan kebaikan itu. Rohani kita akan mudah ya, selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertaubat saat kita melakukan satu kesalahan misalkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini makom terbaik dari orang-orang yang beriman. Makanya Al-Quran kemudian menyebutkan apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta, demen sama orang yang selalu membersihkan dirinya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demen Allah, cinta Allah. Sebab itu ya mulai sekarang perbanyak itu. Urusannya dengan Allah, bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Urusan kepada manusia ya, kalau bisa bersih kita sebelum melakukan puasa itu sendiri, biar ibadah kita diterima oleh Allah. Semakin baik kualitas ibadah kita. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, itu namanya i'dad jasadi. Artinya adalah mempersiapkan fisik kita. Kalau nggak dipersiapkan nanti bawaannya mau tidur melulu. Perut lapar itu ngantuk bawaannya. Ngantuk aja. Ya. Susah itu. Ya. Karena begitu memang. Secara siklus tubuh begitu. Ketika perut kita nggak keisi kan, ya bahkan bisa saja emosi saja bisa tinggi itu. Ketika orang perutnya nggak keisi, ya. Dan orang demo itu kan masalahnya masalah perut kan, ya, orang demonstrasi itu masalahnya masalah apa sih? Biasanya masalah perut. Anak-anak kita masih kecil, wah itu udah urusan perut luar biasa gitu. Ya, maka walaupun kita sedang berpuasa, tapi kemudian fisik kita tetap kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap datang ke masjid siang-siang walaupun panas terik, gitu kan? Ya, tetap kemudian kita mau sholat di masjid untuk qiyamul lail atau qiyamul Ramadan meskipun ya, itu harusnya bisa ya. Malah ya, karena baru buka ya.
Tapi kadang-kadang kita kan beda. Sahurnya malas tapi pas buka semangat banget. Sampai-sampai kita nggak peduli itu. Wah, semua mau dimakan. Pas mau sholat kekenyangan. Ya. Jadi ketika amin, nggak amin bacanya gitu ya. Dahak semua isinya. Karena kenyangan gitu. Ya. Dahak terus. Ini harus kita stabilkan dengan mempersiapkan ya, diri dalam bentuk fisik kita, bisa dengan menjaga kesehatan kita, perbanyak olahraga dan seterusnya. Yang keempat itu namanya i'dad mali, mempersiapkan harta kita. Karena ibadah harta di bulan Ramadan pun luar biasa. Tadi ibadah yang paling baik berurusan dengan harta di bulan Ramadan itu adalah ngasih makan untuk orang yang puasa. Itu kira-kira. Ya, apakah sahur, apakah buka, luar biasa. Ya. Bahkan pahalanya tadi saya bilang, ya, orang yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, dia seperti orang yang ya, berpuasa itu sendiri pahalanya. Ya. I'dad mali, dengan apa? Dengan zakat, infak, sedekah dan seterusnya. Harta kita dipersiapkan. Yang terakhir adalah i'dad fikri, ya, mempersiapkan dari sisi keilmuan. Baca-baca lagi, pahami lagi hal yang terkait dengan fikih puasa itu sendiri, ya, agar kita semakin lengkap. Karena apapun amalan, apapun perbuatan baik, jika tidak dibarengi dengan ilmu, maka kualitasnya akan tidak sebaik dari amalan tersebut. Amalannya bagus, tapi kita melakukannya tidak dengan ilmu. Seakan-akan amal itu tidak ada kualitasnya, padahal harusnya punya kualitas. Makanya sampai Imam Syafi'i, ya, beliau mengatakan orang belajar itu jauh lebih baik dari berkali-kalinya orang melakukan sholat sunnah. Saking beliau mau mengatakan bahwa menuntut ilmu itu fadilahnya jauh lebih besar dibanding sholat sunnah itu sendiri. Ya. Sebab itu pemahaman kita yang baik terhadap amal ini atau puasa ini harus kita tingkatkan agar semakin baik kualitas puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bapak sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.